Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 97. Cerita dimulai ketika pertarungan antara pasukan Sekte Martial Heavenly dan juga Sekte Storm Shadow telah terpecah. Terdengar Jin Chongbek yang memerintahkan para pasukannya untuk membunuh semua musuh yang mencoba untuk menyerang sekte mereka. Mendengar itu, Chen Muxiong berkata, "Apakah kau pikir kalau aku akan membiarkanmu untuk melakukan apapun yang kau mau?" Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melancarkan sebuah serangan yang ia tunjukkan kepada Jin Chongbek. Lalu ia berkata, "Jin Chongbek, kesombongan yang kau miliki saat ini sangatlah melewati batas." Tetapi dengan mudahnya serangan itu langsung dipatahkan oleh Jin Chongbek hanya dengan salah satu dari tangannya saja. Seketika itu juga hembusan aura pedang yang dilancarkan oleh Chen Muxiong langsung membelah dinding menara kuil itu. Ternyata serangan itu hanyalah sebuah pengalihan karena tujuan utamanya adalah untuk membunuh Wonwi. Setelah berhasil mengejar pergerakan Wonwi, Chen Muxiong berkata, "Bukankah sudah aku katakan kalau aku akan membunuhmu terlebih dahulu? Tetapi kau tidak perlu merasa sedih karena sebentar lagi wanita itu akan bergabung bersamamu ke alam baka. Apakah kau pikir kalau itu adalah sebuah sinyal yang hanya bertujuan untuk menyerang kuil ini?" Sontak Wonwi sangatlah terkejut. Ia bergumam, "Dasar sialan, bajingan ini telah berhasil menangkap Yahyang ketika dia sedang berusaha untuk menyelamatkanku. Dan ini adalah sebuah sinyal yang bertujuan untuk membunuhnya." Di saat itu Chen Muxiong langsung bergerak menuju kepada Wonwi dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dia berkata, "Apakah kau sadar kalau kau telah mempercepat kematianmu dengan melakukan sesuatu yang bodoh?" Akan tetapi, di saat yang bersamaan, terlihat Jin Chongbek langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menghentikan pergerakan Chen Muxiong. Di saat itu, ia pun langsung menggunakan salah satu dari seni bela dirinya, yaitu dengan membagi dirinya menjadi 3 orang sekaligus. Ketika keduanya telah bertabrakan, seketika itu juga sebuah hembusan angin yang begitu kencang langsung mendorong tubuh Wonwi ke arah belakang. Tepat di sampingnya, Sodam berkata, "Wonwi, apakah kau melihat bagaimana ayahmu menjadi 3 orang?" Mendengar itu, Wonwi berkata, "Apakah ini adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh ayah? Dan ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang mampu membelah diri sampai seperti ini." Setelah berhasil memblokir serangan Chen Muxiong, Jin Chongbek berkata, "Aku tidak tahu siapa sebenarnya yang kau selamatkan, tetapi serahkan saja pak tua ini kepadaku. Jadi pergilah sekarang juga." Setelah mendengar Wonwi yang bertanya apa yang ia maksud, Jin Chongbek kembali berkata, "Tidak ada yang lebih menyakitkan dan juga menyedihkan daripada kehilangan sebuah hubungan. Jadi apapun yang terjadi, kau harus menyelamatkan orang itu sebelum mereka melakukan sesuatu yang lebih buruk kepadanya." Terlihat Wonwi hanya terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka kalau dia telah merasakan dilindungi oleh seorang ayah untuk yang pertama kalinya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung berlari meninggalkan tempat itu agar ia bisa menyelamatkan Yahyang dari sergapan pasukan Sekte Martial Heavenly. Melihat Jin Chongbek yang mencoba untuk menghalanginya, Chen Muxiong berkata, "Dasar brengsek, mau sampai kapan kau berencana untuk menggangguku? Jika itu yang benar-benar kau inginkan, maka aku akan mencabikmu terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menebaskan aura pedangnya untuk membunuh Jin Chongbek. Bahkan saking cepatnya tebasan itu, sampai-sampai Jin Chongbek sama sekali tidak bisa menghindarinya. Namun usahanya hanyalah sia-sia karena yang ia tebas hanyalah salah satu dari bayangan Jin Chongbek. Terlihat Chen Muxiong begitu heran ketika menyadari kalau serangannya sama sekali tidak mengenai Jin Chongbek. Ia pun bertanya-tanya apakah Jin Chongbek telah menggunakan sebuah ilusi. Tetapi tanpa ia sadari, tiba-tiba saja Jin Chongbek langsung melancarkan sebuah tendangan yang mendarat tepat di dagunya. Bahkan saking kuatnya tendangan itu, sampai-sampai Chen Muxiong telah memuntahkan banyak darah. Dengan kesalnya Chen Muxiong berkata, "Dasar brengsek, berani sekali kau menyerangku dengan tipuan yang seperti ini. Apakah kau berpikir kalau kau akan bisa mengalahkanku?" Kemudian dengan sangat cepat ia pun langsung memutar pergerakannya sembari menebaskan senjatanya untuk memotong kakinya Jin Chongbek. Akan tetapi lagi dan lagi serangannya hanyalah sia-sia karena yang ia potong hanyalah salah satu dari tubuh yang digunakan oleh Jin Chongbek.
Ketika Chun Museong masih terpaku dengan bayangan itu, tiba-tiba saja ia pun kembali berteriak kesakitan ketika Jin Songbek yang menyerang titik butanya. Sambil memotong kepala Jin Songbek, ia pun langsung memutar pergerakannya bagaikan angin puyuh. Lalu ia berkata, "Jin Songbek, apakah kau pikir kau akan bisa mempermalukanku dengan trik murahan yang semacam ini? Asal kau tahu, kau sama sekali tidak akan bisa membodohiku dengan menggunakan tipuan itu." Mendengar itu, Jin Songbek berkata, "Jadi kau menganggap salah satu dari teknik sekteku sebagai trik murahan? Yang aku tahu, Chen Museong sama sekali tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang seperti itu." Dengan tatapan mata yang tajam, Jin Songbek kembali berkata, "Jika kau benar-benar menganggap ini sebagai trik murahan, maka aku akan menunjukkan kepadamu kemampuan sejati dari apa yang kau sebut sebagai trik murahan itu." Seketika itu juga, tubuhnya langsung terbelah menjadi 8 bayangan. Kemudian masing-masing dari mereka langsung melancarkan serangannya kepada Jin Museong dengan 8 teknik yang berbeda secara bersamaan, yaitu tinjuan, telapak tangan, tendangan, jari-jari, cakar tajam, pedang, belati, dan juga tombak. Dikisahkan, Sekte Strom Shadow adalah sebuah sekte yang terdiri dari 8 sekte bela diri. Lalu untuk bisa menjadi sang pemimpin dari 8 sekte tersebut, maka kau harus menjadi yang terkuat di antara mereka semua. Namun tidak hanya sampai di situ saja, kau juga harus mencapai puncak tertinggi dari 8 teknik bela diri mereka. Dan juga kau harus menguasai semua gerakan pamungkas yang dimiliki oleh masing-masing semua sekte yang bergabung di dalam Sekte Strom Shadow. Setelah berhasil menguasainya dan juga mengalahkan yang terkuat di antara mereka semua, maka kau akan memiliki sebuah hak untuk menjadi sang pemimpin dari ke-8 sekte itu. Terlihat Chun Museong langsung mengayunkan bilah pedangnya untuk melawan teknik Jin Songbek dengan menciptakan angin puyuh. Di saat itu, Chun Museong telah bergerak dengan sangat cepat untuk melawan Jin Songbek yang terbagi menjadi 8 orang. Akan tetapi, Chun Museong langsung berteriak kesakitan ketika salah satu dari serangan Jin Songbek yang berhasil mencakar tubuhnya. Dan ketika Chun Museong telah kehilangan keseimbangan, dengan sangat cepat Jin Songbek langsung menghajarnya secara bertubi-tubi sehingga membuatnya sama sekali tidak bisa berdiri lagi. Bahkan saking kuatnya serangan Jin Songbek sampai-sampai seluruh kuil itu langsung bergetar dengan sangat hebat yang seakan-akan telah terjadinya gempa bumi. Dan itu adalah sebuah pertarungan yang hanya bisa dilakukan oleh para master yang dikenal sebagai 8 master bela diri terkuat dataran Murim. Pada sisi yang lain, sambil melompat dari kuil itu, Won Wei berkata, "Aku sama sekali tidak bisa membayangkan kalau mereka akan sekuat ini. Sebenarnya aku sangat ingin untuk menyaksikan pertarungan itu sampai akhir. Akan tetapi aku sama sekali tidak memiliki waktu karena aku harus menyelamatkan Yehyang. Aku yakin kalau mereka tidak akan menyembunyikan Yehyang terlalu jauh, dan itu adalah sebuah tempat yang cukup dekat agar mereka bisa merespon sebuah sinyal yang digunakan oleh bajingan itu dengan cepat. Saat ini, dengan mengingat kalau mereka telah menahan Chun Museong yang asli di bawah tanah, maka besar kemungkinan kalau mereka telah menyembunyikannya pada sebuah tempat yang berada di dalam menara suci Sekte Martial Heavenly. Tetapi dengan melihat besarnya kuil itu, aku pun bertanya-tanya di mana mereka menyembunyikan Yehyang. Yang aku tahu, Sekte Martial Heavenly adalah sebuah sekte yang berfokus dengan pedang. Itu artinya semua pasukan yang bergabung di dalam Sekte Martial Heavenly akan selalu membawa pedang mereka kemanapun mereka pergi. Jadi aku berpikir kalau Chun Museong akan menempatkan para bawahannya untuk menjaga kurungan Yehyang. Kemudian ia pun langsung memejamkan kedua matanya untuk memfokuskan indera pendengarannya. Dengan cara mendengar suara pedang, maka ia akan bisa mengetahui di mana pasukan Sekte Martial Heavenly menyembunyikan Yehyang. Terlihat Won Wei sangat terkejut ketika mendengar suara pedang yang berbicara satu sama lain. Mereka berkata, "Jujur saja hal ini telah membuatku merasa iri. Andai saja masterku sedikit lebih baik, maka sudah pasti aku akan bisa mencicipi darahnya keturunan Blood Demon." Mendengar ocehan mereka, Won Wei bergumam, "Saat ini yang aku dengar kalau Yehyang telah berada pada sebuah ruangan tepat di atas menara suci dan dia dalam situasi yang terdesak." Pada sisi yang lain, terdengar salah satu dari pasukan Martial Heavenly berkata, "Setelah merasakan guncangan itu, aku pun menyadari kalau mereka telah bertarung dengan sangat keras. Saat ini, aku pun bertanya-tanya apakah sang pemimpin Sekte Strom Shadow akan mati di hari ini. Karena kemenangan sudah pasti di tangan kita, maka akan lebih baik kalau kita harus bertaruh, yaitu butuh berapa lama sang pemimpin akan menghabisi Jin Songbek." Namun ketika temannya ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja sebuah benang perak telah menembus kepalanya sehingga membuatnya langsung tersungkur ke atas lantai.
Ternyata itu adalah sebuah serangan yang dilakukan oleh Wonwi. Di saat itu, Wonwi langsung menerobos ke dalam kastil yang berada di lantai 3, meskipun yang ia hadapi adalah musuh yang berjumlah puluhan orang. Kemudian, Wonwi langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membunuh orang itu dengan memotong kepalanya. Wonwi menyadari kalau dia harus bergerak dengan sangat cepat agar ia tidak kehabisan waktu. Sontak, semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut ketika melihat seseorang yang menyerang kuil mereka secara terang-terangan. Sambil berteriak mereka berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau mengotori kuil kami. Apakah kau pikir kalau kau akan bisa meninggalkan kuil ini dalam keadaan yang masih bernyawa?" Namun di saat mereka ingin menyerang Wonwi dengan sangat cepat, Wonwi langsung menggunakan teknik berpedangnya untuk membunuh mereka semua hanya dalam satu kali tebasan saja. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Wonwi langsung bergerak menuju ke ruangan yang lainnya. Di saat itu, ia pun langsung membantai mereka semua dengan menggunakan bilah pedangnya, sehingga membuat tempat itu telah dibanjiri oleh darah. Kemudian, terlihat beberapa pasukan musuh langsung berkumpul untuk mengepung tempat itu agar Wonwi sama sekali tidak bisa melarikan diri. Wonwi bergumam, "Aku tahu kalau ini sangatlah gegabah. Bahkan menyelamatkan seseorang yang mungkin saja akan menjadi musuhku di masa depan nanti bukanlah pilihan yang cerdas. Tetapi Ye-Yang sudah membahayakan dirinya sendiri hanya untuk menyelamatkanku. Dia berusaha sebisa mungkin menarik semua musuh kepadanya agar aku bisa memulihkan diri di dalam peti itu. Jadi, aku berpikir kalau aku sama sekali tidak akan tinggal diam dan membiarkan penyelamatku akan mati sia-sia." Karena Wonwi berpikir kalau itu bukanlah sebuah jalan yang bisa ia terima, ia pun langsung bersiap dengan bilah pedangnya untuk melawan mereka semua. Terlihat mereka semua langsung mati seketika setelah berhadapan dengan Wonwi yang menggunakan teknik berpedang Luminous Star. Di dalam keadaan normal, biasanya Wonwi sama sekali tidak akan membunuh mereka. Namun karena mereka sedang berusaha untuk membunuhnya, maka mau tidak mau ia pun harus membunuh mereka semua. Benar saja, tidak ada satupun dari mereka yang mampu melawan Wonwi meskipun mereka menyerangnya secara bersamaan. Kemudian Wonwi langsung berlari menuju ke lantai atas, lalu ia bergumam, "Mana mungkin aku bisa membiarkannya begitu saja, sedangkan dia sudah berusaha untuk menyelamatkanku." Namun tiba-tiba saja Wonwi merasakan kehadiran seseorang yang sangat berbahaya telah bergerak menuju ke arahnya. Benar saja, hanya dalam hitungan detik, Wonwi langsung menundukkan kepalanya ketika seorang pria paruh baya yang menebaskan bilah pedangnya dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Sambil tertawa orang itu berkata, "Setelah melihatmu yang mampu menghindari seranganku, aku pun menjadi paham mengapa seniorku sangat ingin menjadikanmu sebagai anak muridnya." Mendengar itu, Wonwi berkata, "Kau memanggilnya sebagai saudara seniormu. Apakah yang kau maksud itu adalah Chun Mo Xiong palsu?" Orang itu berkata, "Saat ini aku berpikir tidak ada gunanya lagi untuk menyembunyikan masalah ini." Wonwi bergumam, "Yang aku rasakan kalau dia tidak sekuat Chun Mo Xiong palsu, tetapi setidaknya dia masih selevel dengan para Bloodstar." Kemudian sambil memainkan jari-jarinya, orang itu kembali berkata, "Apa yang kau tunggu? Majulah sekarang juga karena wanitamu sudah menunggu kedatanganmu." Tetapi aku tidak tahu apakah dia masih hidup ataukah tidak, karena yang aku dengar kalau seniorku sudah mengirimkan sebuah sinyal untuk membunuh wanitamu. Wonwi bergumam, "Mungkin saja aku harus membutuhkan sedikit waktu agar aku bisa mengalahkan bajingan ini. Jadi aku akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin." Ketika Wonwi ingin melawannya, tiba-tiba saja Wonwi pun mendengar suara seseorang yang sangat familiar telah berbicara kepadanya. Orang itu berkata, "Yang aku perhatikan, sepertinya kau sedang terburu-buru untuk mencari seseorang." Ternyata orang yang berbicara itu adalah Lee Jong-yom. Di saat itu, dia baru saja menuruni sebuah tangga ketika mendengar sebuah keributan yang terjadi di dalam kuil itu. Sambil tersenyum, ia kembali berkata, "Sebaiknya kau menyerahkan saja pak tua ini kepadaku, lalu pergilah dan selamatkan wanitamu sekarang juga." Terlihat Wonwi langsung berkeringat dingin setelah mendengar Lee Jong-yom yang mengatakan itu. Wonwi berpikir, dasar sialan, apakah dia salah paham setelah mendengar pak tua itu yang menyebut Ye-Yang sebagai wanitaku? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.